subscribe, like, lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Andika, adik dan kakak hari ini? Semoga semuanya all is well. Selamat ketemu kembali di saluran YouTube ini. Terima kasih sudah bergabung dan memberikan waktu untuk menonton video ini. Mari kita jalin komunitas yang positif dan saling mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari channel ini. Kali ini Bunda akan bercerita tentang Kisah Banta Barensyah. Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah dusun terpencil di Nanggro, Aceh Darussalam. Di dusun tersebut, hiduplah seorang janda dengan anak lelakinya yang bernama Banta Barensyah. Banta merupakan anak yang rajin. Ia mahir bermain suling. Ibu dan Banta tinggal di sebuah gubuk bambu sederhana. Atapnya menggunakan ilalang, alasnya menggunakan dedaunan. Mirisnya, gubuk bambu itu sudah hampir roboh. Saat hujan turun, gubuk itu tidak bisa dijadikan tempat berlindung karena air hujan akan masuk ke dalam gubuk itu. Sebenarnya, bangunan gubuk bambu itu sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Namun, Ibu dan Banta tidak bisa berbuat apapun, karena hanya gubuk itu yang mereka punya. Jangankan untuk merenovasi gubuk agar nyaman, untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Sehari-hari, Banta dan ibunya hanya menampi sekam padi di sebuah kincir milik saudaranya bernama Jakub. Jakub adalah saudara mereka yang kaya raya di dusun itu. Namun, Jakub mempunyai sifat yang kikir, lobam dan tamak. Ia orang yang sangat perhitungan agar mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Bahkan, kadang Jakub hanya memberi upah segenggam beras untuk Banta dan ibunya. Nih, upah hari ini. Hanya segenggam beras? Tidakkah kau menambahkannya lagi? Bukankah lebih baik ku beri daripada tidak sama sekali? Banta dan ibunya pun pulang dan menerima upahnya yang tidak pantas. Sangat sedikit, Bu, beras itu. Iya, Nak. Mau bagaimana lagi? Mungkin ini cukup untuk makan hari ini. Keesokan harinya, sang ibu berangkat sendirian ke tempat kincir karena Banta sedang sakit. Aku harus membawa beras agar Banta bisa makan hari ini. Alangkah sedihnya. Saat sampai di sana tidak ada orang yang menumbuk padi. Maka ia pun tidak bisa menampi sekam untuk memperoleh upah beras. Dengan berat hati, sang ibu pun kembali ke rumahnya dengan tangan kosong. Sesampainya di gubuk kecilnya, ia langsung menghampiri anak sematawayangnya yang terbaring lemas. Bu, Banta lapar. Sang ibu hanya diam, membelai kepala anaknya yang badannya panas itu. Sebenarnya di dalam hati kecil sang ibu teriris. Namun ia tidak bisa berbuat apapun. Tak sengaja, ia meneteskan air matanya. Mengapa ibu menangis? Sang ibu masih diam. Ibu, aku tahu kenapa ibu menangis. Ibu pasti sedih karena tidak bisa memperoleh upah hari ini, kan? Maafkan Ibu, Nak. Tapi Ibu bangga sekali mempunyai anak sepertimu. Ibu menyayangimu. Dengan badan yang lemas, seakan mendapatkan semangat, Banta tiba-tiba berdiri dan meminta izin untuk pergi ke rumah Jakub. Ibu, aku akan meminta beras kepada Paman Jakub. Jangan, Nak. Kau tahu sendiri sikap pamanmu sangat perhitungan. Iya, Banta tahu, Bu. Tapi kita harus mencobanya dulu. Siapa tahu Paman merasa iba. Banta pun berlari menuju ke rumah Jakub. Saat baru sampai di pekarangan rumahnya, ia mendengar teriakan. Hai, anak orang miskin. Pasti kau mau mengemis di sini. Pergi. Paman, tolong bantulah kami. Berilah kami segenggam beras saja. Kami sangat lapar. Aku tidak peduli dengan kau. Dengan perasaan yang kesal,
Banta pun terpaksa kembali ke gubuknya. Namun saat di perjalanan pulang, ia mendengar kabar dari seorang warga bahwa raja negeri yang tidak jauh dari sini sedang mengadakan sayembara. Sang raja mempunyai putri yang sangat cantik. Namanya Putri Terusmata. Semua pemuda pasti terpana melihat kecantikannya. Sudah banyak pangeran ingin meminangnya, tapi sang putri belum menerimanya satupun. Katanya sang Putri Terusmata hanya akan menerima lamaran pemuda yang bisa mencarikan pakaian yang terbuat dari emas dan suasa. Mendengar kabar itu, Banta segera berlari pulang ke gubuk. Ia mempunyai keinginan untuk mengubah nasib keluarganya. Banta ingin mengikuti sayembara itu. Bu, Banta ingin kehidupan yang lebih baik untuk kita. Ibu sudah berusaha membesarkan Banta selama ini. Sekarang biarkan Banta untuk merantau agar hidup kita lebih baik. Dengan berat hati, Ibu mengizinkanmu, Nak. Jaga dirimu baik-baik. Setelah mendapatkan restu dari ibunya, semalaman Banta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berilah hamba petunjuk untuk memulai perantauan hamba. Keesokan harinya, Banta mendapatkan petunjuk untuk membawa sehelai daun talas dan suling. Daun talas ini akan aku gunakan untuk mengarungi lautan yang luas. Dan suling ini akan aku gunakan untuk membayar biaya kain emas dan suasa yang aku perlukan. Banta pun pergi ke rumah pamannya. Kemana kau akan pergi, anak miskin? Paman, bolehkah Ananda ikut berlayar sampai ke tengah laut? Mendengar permintaan aneh Banta, Jakub berpikir bahwa anak itu akan bunuh diri ke tengah laut. Oh, tentu saja. Banta pun ikut berlayar dengan Jakub. Saat di tengah laut, Banta pun meminta untuk diturunkan. Paman, terima kasih atas tumpangannya. Ananda mau turun di sini. Dasar anak bodoh. Pegawai, turunkan anak itu, biar dia dimakan ikan besar, lalu mati. Bagaimana bisa selai daun talas bisa menopang badan manusia? Tapi Banta tidak peduli. Ia terombang-ambing di atas daun talas, hingga Banta sampai di sebuah pulau yang sangat indah. Karena kebetulan berada di desa Penenun, Banta pun mencari kain emas dan suasa yang dikatakan oleh sang putri. Namun Banta berpindah dari rumah ke rumah lain. Semua penenun tidak mempunyai kain yang Banta maksud. Maaf, Nak. Kami tak punya kain yang kau maksud. Baiklah, terima kasih. Aku harus pergi kemana ya? Banta lupa, ia belum ke rumah sang kepala kampung. Dengan segera, Banta menemuinya. Permisi Tuan. Ada yang bisa kubantu, anak muda? Maaf, kehadiran saya ke sini untuk mencari sebuah kain tenun yang terbuat dari emas dan suasa. Apakah Tuan punya? Mendengar itu, sang kepala kampung kaget. Kain emas dan suasa? Apakah kau punya uang untuk membayarnya? Banta menunduk lesu. Maaf Tuan, saya mungkin tidak bisa membayarnya menggunakan uang. Tapi, bolehkah saya membayarnya dengan lagu? Mengapa kau sangat menginginkan kain itu? Banta pun menceritakan semuanya. Dari mulai latar belakang keluarganya dan kegigihannya dalam merubah nasib hidup orang tuanya. Mendengar cerita Banta, sang kepala kampung pun setuju. Banta mulai memainkan sulingnya dengan lagu yang sangat merdu yang membuat kepala kampung itu ikut terbuai dalam nada-nada indah. Setelah puas menikmati lagu, sang kepala kampung itu dengan senang hati memberikan kain emas dan suasa itu kepada Banta. Kau sangat mahir bermain suling. Nadanya sangat indah. Kau berhak mendapatkan kain emas dan suasa ini. Wah, terima kasih banyak Tuan. Aku berhutang budi kepadamu. Aku akan selalu mengingat kebaikanmu. Setelah mendapatkan kain emas dan suasa tersebut, Banta pun pamit ke kepala kampung. Kemudian ia kembali mengarungi lautan luas menggunakan talas sakti menuju ke kampung halamannya. Banta sangat tidak sabar memberikan kabar gembira itu kepada ibunya. Di tengah laut, Banta bertemu dengan Jakub yang baru saja pulang berlayar dari negeri lain. Jakub melihat Banta yang membawa kain emas itu pun mendapatkan ide. Hai Banta, bertemu lagi kita. Naiklah ke kapalku. Kau ingin pulang ke rumah juga kan? Baiklah Paman.
Namun, nasib malang itu menimpa Banta. Di atas kapal, Jakub malah merampas kain emas dan suasa yang Banta dapatkan dengan susah payah, lalu Banta dibuang ke laut. Sementara itu, Banta terombang-ambing di tengah laut, hingga ia terdampar di sebuah pantai dan ditemukan oleh suami istri nelayan. Malang sekali anak ini. Iya, sebaiknya kita bawa pulang dan anggap dia seperti anak kita sendiri saja, sampai ia pulih. Seiring berkembangnya waktu, Banta sudah pulih dan ia berpamitan dengan bapak dan ibu nelayan yang telah menolongnya. Saya harus pulang, Pak, Bu. Terima kasih banyak karena kalian sudah menolongku. Dengan senang hati, Nak. Berhati-hatilah. Banta pun menggelar tala saktinya dan ia mengarungi lautan menuju kampung halaman dan menemui ibunya. Ibu, maafkan Banta. Sebenarnya Banta telah berhasil mendapatkan kain itu, tapi Paman Jakub merampasnya. Sudahlah sayang, tak apa. Barangkali belum takdirmu untuk mempersunting putri raja. Banta akan berusaha mendapatkan kain itu kembali, Bu. Semuanya sudah terlambat sayang. Apa maksud Ibu? Pamanmu hari ini mengadakan pesta perkawinannya. Banta mendengar itu sangat kaget. Ia pun segera berpamitan ke ibunya dan bergegas menuju pesta pernikahan putri raja dengan Paman Jakub. Pesta pernikahan itu berlangsung sangat meriah. Banta tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak punya bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa kain itu adalah miliknya. Yang Banta lakukan hanya mengangkat kedua tangan dan berdoa kepada Tuhannya agar diberikan petunjuk. Tuhan, bantulah hamba. Berilah hamba petunjuk. Saat sedang berdoa, datanglah seekor burung elang di tengah pesta pernikahan tersebut. Kain emas dan suasa itu adalah milik Banta Barensyah. Suara burung emas itu membuat seluruh orang di istana menjadi gempar. Raja dan Putri Terusmata menyadari bahwa Jakub adalah orang yang serakah, mencuri barang milik orang lain. Burung elang itu tak pernah berbohong. Benarkah apa yang ia katakan? Kau berbohong ya? Kau mencuri kain ini dari seseorang bernama Banta Barensyah. Jakub yang ada di pelaminan mulai gelisah dan malu. Jakub segera melarikan diri ke jendela. Setelah peristiwa tersebut, Banta Barensyah pun dinikahkan dengan Putri Terusmata. Pesta berjalan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Ternyata kebenaran akan selalu bersamaku. Tentu saja, selama kau terus berdoa dan berusaha. Raja yang sudah cukup umur pun menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada Banta. Kupercayakan pimpinan padamu. Terima kasih, Ayah. Kini, Raja Banta Barensyah, ibunya dan istrinya hidup bahagia di istana. Ibu Banta pun bangga dengan anaknya. Ibu bangga denganmu, Nak. Terima kasih sudah selalu mendoakan Banta, Ibu. Pesan moral, pentingnya ketekunan, keberanian, kecerdasan, dan kejujuran dalam mencapai tujuan. Karena ceritanya sudah selesai maka wassalamualaikum.